Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan bagi seluruh santri untuk membaca Al-Quran di atas kolam renang atau di bawah sinar matahari. Tujuannya agar supaya menguatkan daya tahan tubuh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kultur di pesantren memang berbeda dengan kegiatan di sekolah umum. Para santri menghabiskan waktunya di pesantren, belajar dan tinggal di pondok bersama dengan sesama santri. Selama 24 jam non-stop, berbagi ruang dan waktu tinggal dengan sesama penghuni pondok. Dan yang jelas, mereka juga tinggal jauh dan terpisah dari keluarganya. Demi menimba ilmu dan pengalaman untuk menjadi manusia-manusia mandiri. Saat ini terdapat sedikitnya 28.000 pesantren di Indonesia dengan jumlah santri tidak kurang dari 18 juta orang. Mereka menuntut ilmu baik di pesantren modern maupun konvensional yang tersebar di 34 provinsi. Inilah kehidupan anak-anak pesantren yang terus tumbuh dan menyesuaikan diri di masa kenormalan baru. Sejak diteken keputusan Presiden mengenai pembatasan sosial berskala besar pada tanggal 31 Maret yang lalu membuat aktivitas sosial masyarakat menjadi terhenti. Salah satunya adalah sekolah. Makanya tidak sedikit pondok pesantren yang harus memulangkan para santrinya ke kampung halaman untuk menghindari penularan COVID-19. Saat ini di Indonesia sendiri terdapat sekitar 28.000 pondok pesantren di 34 provinsi yang terkena dampaknya. Tentu menyambut kenormalan yang baru, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pendidikan di pondok pesantren. Nah, bagaimana para santri menyambut kenormalan yang baru? Ikuti New Normal yang akan mengulasnya hanya untuk Anda. Saya santri dari Bekasi. Saya berasal dari pondok pesantren yang berada di Kuningan, Jawa Barat. Saya suka mondok di pesantren karena ingin menghafal Al-Quran. Tujuan saya ke sini untuk mencari ilmu dan memperbaiki akhlak saya. Saya kemarin nggak pulang karena dilarang oleh orang tua. Saya diliburkan sejak Maret sampai sekarang, sudah 4 bulan. Selama pandemi, saya pulang ke rumah yang di Bogor. Menurut catatan dari pemerintah Kabupaten Bogor, ada tidak kurang dari 2.500 pondok pesantren tersebar di seluruh Kabupaten Bogor. Nah, salah satunya pondok pesantren Darul Quran Al-Kautsar yang terletak di Kecamatan Cibinong. Saya dengar katanya di dalam ini masih berlangsung sejumlah aktivitas di tengah era kenormalan baru ini. Kita akan lihat seperti apa aktivitas di dalam pondok pesantren Darul Quran ini. Kabupaten Bogor merupakan wilayah yang memiliki jumlah pesantren terbanyak kedua se-Jawa Barat. Posisinya persis berada di bawah Kabupaten Tasikmalaya. Setidaknya ada 85.000 santri yang menempuh pendidikan di Kabupaten Bogor. Dan Jawa Barat sendiri adalah provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia.
mencapai 30% dari total jumlah pesantren di Indonesia. Darul Quran Al-Kautsar merupakan salah satu penyelenggara pendidikan berbasis agama Islam di Cibinong, Bogor. Di sini memang tidak banyak jumlah santrinya, hanya sekitar 125 orang. Itu pun sudah termasuk jumlah santri baru yang mendaftar pada Juli ini. Ada satu hal yang membuat saya tertarik untuk mengunjungi tempat ini, yaitu sebagian santri yang tidak pulang di masa pandemi seperti sekarang ini. Mereka adalah santri-santri yang berasal dari luar pulau. Ini di sini, santri-santri ini mengaji dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, ini jaraknya dijaga, ditunjukkan dengan tanda silang untuk menerapkan prinsip physical distancing atau jaga jarak. Pada saat berkunjung awal Juli lalu, sebenarnya masih masa liburan. Meski begitu, para santri ini tetap dibuat sibuk untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Ya, sekarang saya ini sedang berada di ruang tidur atau bisa dibilang asramanya ya para santri di pondok pesantren ini. Kalau kita lihat, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 deret, 14 kali 2, 28. Ada 28 tempat tidur di sini. Tadi kalau kata Pak Ustadz, kata pengasuh, biasanya ini penuh semua oleh anak-anak, oleh para santri. Namun, sejak pandemi, ini sebagian besar dari para santri harus pulang atas permintaan keluarga mereka. Jadi, sekarang ya terlihat kosong. Seperti ini, meskipun masih ada beberapa anak-anak yang terlihat beristirahat. Ini lagi sepertinya kecapean ya, jadi saya nggak enak mengganggu. Tapi ada beberapa yang masih kebangun. Kita akan coba tanya pengalaman mereka di sini. Halo, halo. Kamu siapa namanya? Abdul Rahman. Coba agak di sini. Abdul Rahman. Abdul Rahman. Oke. Dari mana asalnya? Sulawesi. Sulawesi. Sulawesinya dari mana? Sulawesi Selatan, Enrekang. Di Enrekang. Udah berapa lama di sini, Abdul? 1 tahun. 1 tahun. Terakhir ketemu sama keluarga kapan? Tahun kemarin. Udah setahun berarti ya? Nggak ketemu sama keluarga. Terus selama ini telepon-teleponan kah atau gimana? Video call? Telepon-teleponan aja? Berarti sekarang lebih sering itu dong. Cuci tangan, pakai sanitizer, sama kalau keluar pakai masker juga. Sekarang udah boleh keluar belum? Udah boleh keluar pondok? Boleh tapi harus izin. Ya, itu tadi salah satu santri di pondok pesantren ini yang asalnya dari Enrekang, Sulawesi Selatan. Dia bilang sudah memang baru 1 tahun menjadi santri di sini dan selama ini berkomunikasi hanya lewat video call atau lewat telepon. Kangen juga katanya, tapi ya seperti itu, disalurkan dengan cara berkomunikasi melalui video call. Pada saat saya tanyakan gimana, apakah kangen atau pengen pulang, katanya di sini juga ramai kok, banyak teman-temannya. Jadi nggak apa-apa, yang penting saya jaga kesehatan dan rajin ngaji sesuai dengan pesan dari keluarganya. Memang tidak mudah menggerakkan kembali aktivitas pesantren setelah terhenti hampir 3 bulan sejak pandemi melanda. Apalagi Kabupaten Bogor sempat tercatat sebagai kawasan zona merah penyebaran COVID-19. Namun, sejak awal Juli ini, Pemkab Bogor sudah membolehkan pondok pesantren di 40 kecamatan di wilayahnya kembali menjalankan kegiatan belajar dengan tatap muka. Menurut pimpinan pondok pesantren ini, hampir 70% dari total santrinya yang pulang ke rumah. Namun, sejak awal Juli ini, mereka mulai berdatangan kembali ke pesantren. Nah, sampai sekarang memang sudah agak longgar ya. Karena walaupun Bogor ini zona merah, tapi memang pelan-pelan ya kita pelan-pelan new normal ini, pelan-pelan kita penyesuaian. Sehingga kita agak longgarkan, tapi masih menjaga pakai masker, kemudian juga ya bagaimana dengan sosialisasi dengan masyarakat agak dibatasi dulu
supaya tidak ada penyebaran nanti. Seiring dengan kemarin corona berkembang, ada perubahan perilaku nggak? Ya, alhamdulillah ada perubahan secara mereka otomatis yang biasanya hanya wudhu, kalau cuci tangan itu memakan, tapi di luar wudhu dan memakan biasa juga mereka cuci tangan. Habis mereka bersih-bersih langsung mereka cuci tangan. Ya, habis pokoknya beraktivitas yang dipastikan dia bersentuhan dengan lingkungan, tempat sampah-sampah lainnya, insya Allah pasti mereka langsung cuci tangan. Beberapa penyesuaian dilakukan di pesantren ini, termasuk memperbanyak kegiatan di luar ruangan seperti berjemur. Selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh, belajar di alam terbuka seperti ini juga diyakini bisa memudahkan kegiatan para santri dalam menghafal ayat suci. Kondisinya seperti ini mereka tersebar ya di kolam yang ada di sekitar sini, tapi masih tetap melakukan protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker dan juga tetap masing-masing membawa hand sanitizer untuk menjaga kesehatan. Selama proses belajar berjalan, pesantren juga menerapkan protokol kesehatan. Selain menjaga jarak, baik santri maupun pengajar wajib memakai masker. Bagi santri yang baru kembali dari rumahnya, mendapat pengawasan khusus dari pihak Ponpes. Setibanya di pondok, santri harus tidur di kamar karantina yang sudah disediakan. Pagi itu saya bertemu dengan Lutfi Muhya Syakir yang kebetulan baru datang. Meskipun kegiatan belajar baru dimulai pertengahan Juli, ia kembali lebih awal ke pesantren. Emang kamu gak kangen sama orang tua? Kangen lah. Sejak April lalu, santri kelas 1 Ibtidaiyah ini pulang ke rumah orang tuanya di Jonggol. Cukup lama libur di rumah membuatnya bosan. Itu sebabnya Lutfi memilih untuk segera kembali ke pesantren untuk berkumpul lagi dengan teman-teman santrinya. Ketika mereka di sini, ya seperti biasa, kegiatan seperti biasa, kemudian pengajian seperti biasa, sholat jamaah seperti biasa.